Para hamba Tuhan dan para rekan-rekan guru, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita bersatu kembali memuji Tuhan 178. Ku perlu Yesus. Mau Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah, ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya, meski orang tak perlu Dia, ku perlu Yesus. Oh ya Yesus, oh ya Yesus, sampai jauh Yesus, Swamin saja我要他，黑暗我要他，每个在我生命中，我需要耶稣，ku mau Yesus. Tiada yang mirip Dia di malam gelap, bukan di pandunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang, andalkan diri kan gagal. Ku perlu Yesus, ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu, tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, Dia penuh kasih setia. Ku perlu Yesus, ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, bahkan Maha Kuasa, Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kembali kami berterima kasih untuk siang hari ini. Kami dipersatukan untuk memuji-Mu, bahkan mau mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Engkau adalah Allah yang kudus, kami manusia berdosa, ampuni dosa kami, layakkan kami datang ke tahta anugerah-Mu yang kudus. Supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kembali kita membuka Wahyu 7. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat 18. Seorang satu ayat. Wahyu 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari seluruh bangsa Israel, kemudian orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kita tidak tahu jumlahnya, tetapi Tuhan sendiri yang tahu ya. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, atau dapat diterjemahkan sesudah itu, ya, meta tauta. Sesudah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi atau keempat mata angin, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di
pohon-pohon. Dan aku melihat satu malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dan dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan untuk Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sama-sama 17. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Minggu lalu kita sudah belajar dari 5 sola, masih ingat? Yang pertama, sola fide. Setelah itu, sola gratia. Setelah itu, solus Christus, solus Christus. Setelah itu, sola scriptura. Yang terakhir, soli deo gloria. Itu 5 sola yang dibuat di masa reformasi. Nah, sekarang kita kembali belajar dari Wahyu 7. Nah, Wahyu 7 ini adalah sebuah sisipan ya, tolong diingat ya, sisipan. Kalau kita menulis skripsi itu namanya appendix. Ya, appendix. Karena peristiwanya bukan terjadi ya antara secara kronologi. Mari kita lihat ya. Kemudian setelah itu, ya, bahasa Indonesia kemudian daripada itu. Kemudian setelah itu atau setelah itu, bahasa Yunaninya metatauta. Jadi dari 18 ayat dapat dibagi menjadi dua kelompok manusia yang dilindungi Tuhan. Dua kelompok yang dilindungi Tuhan. Kelompok yang pertama
itu seluruhnya orang Yahudi. Mereka ini dimeteraikan di dahinya. Mereka tidak akan dapat dikalahkan oleh antikristus. Nah, sedangkan ayat 9 sampai ayat yang ke-17 ya, itu mereka mati terbunuh ya. Begitu banyak jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang dimeteraikan, ini jumlahnya sangat luar biasa, 144.000. Kemudian setelah itu, aku melihat, jadi Wahyu ini penuh dengan kata, aku melihat, aku mendengar. Jadi penting sekali Alkitab mengingatkan kita, menggunakan mata kita untuk melihat firman Tuhan, telinga kita untuk mendengarkan kata-kata Tuhan. Ya, kemudian setelah itu aku melihat 4 malaikat. Jadi 4 malaikat ini berdiri ya, 4 malaikat ini siap melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Masih ingat ada seri 7 materai. Setelah 7 materai, 7 malaikat meniup trompet. Setelah itu ada 7 malaikat juga menumpahkan cawan murka Allah. Jadi seri apa? 7 ya. 7 materai dibuka, kita sudah belajar, 6 materai sudah dibuka. Kemudian materai ke-7 dibuka, itu 7 malaikat siap-siap ya, meniup trompet. Ya, tetapi 4 malaikat yang pertama diminta menahan dulu. Jangan meniup trompet sebelum kami memeteraikan 12 suku dari bangsa Israel. Nah, kenapa 12 suku? 12 suku ini nanti akan menjadi pengabar Injil di seluruh dunia. Tolong diingat ya, pengabar Injil. Karena orang Kristen, gereja-gereja semuanya sudah diangkat. Ya, orang Indonesia yang percaya Yesus sudah diangkat ke sorga. Orang Amerika, Korea, semua manusia, orang Arab semua yang percaya Yesus, ya tidak ada lagi gereja di muka bumi. Di muka bumi ini hanya ada antikristus menjadi satu-satunya penguasa dunia dengan nabi palsunya, dan mereka ini melarang orang percaya Yesus. Siapa yang percaya Yesus akan dibunuh satu persatu. Barang siapa yang tidak punya tanda 666 baik di dahi ya di sini dan di bahu, tidak boleh membeli dan menjual. Ya, ini latar belakangnya. Jadi Tuhan sengaja menentukan 144.000 pengabar Injil dari bangsa Israel. Nah, sekarang bangsa Israel yang percaya Yesus di Israel sendiri itu tidak sampai 1%, kamu bayangkan. Mereka dilindungi oleh orang Amerika yang rata-rata adalah orang yang percaya Yesus. Ya, seperti Donald Trump, dia sangat melindungi Amerika. Justru Benjamin Netanyahu itu orang yang tidak percaya Yesus. Ya, kalau Amerika tidak mendukung Israel, Israel sudah habis. Sudah apa? Sudah habis. Tapi mereka tidak percaya Yesus. Nah, kita lihat di sini ya. 4 malaikat itu diminta jangan ya menahan angin dulu. Mereka tidak boleh menahan 4 ya penjuru angin yang akan bertiup. Kemudian kita lihat ya di laut akan dihantam oleh malapetaka Tuhan, darat, laut, dan pohon. Jadi hari keberapa tuh Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan pohon-pohon? Hari ke-3. Hari ke-3. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit, bumi, terang. Ya, itu hari pertama. Hari kedua, Tuhan memisahkan air di bawah dengan air di atas. Bukan cakrawala yang kita lihat. Jadi air yang menutup bumi ini dinaikkan menjadi bola air. Menjadi apa? Ya, bola air. Jadi pada zamannya Nuh sebelum air bah, di atas bumi ini ada bola air. Sehingga kalau kamu membaca Kejadian pasal 5, ya, orang bisa berumur 1000 tahun. Karena sinar mataharinya tidak langsung ke bumi. Tidak ada hujan, tidak ada hujan. Nah, itu hari kedua. Ya, air yang di bawah dinaikkan ke atas. Jadi seluruh permukaan bumi itu cuacanya sama. Tidak ada 4 musim. Sekarang kenapa 4 musim? Pernah lihat globe kan? Globe itu gimana? Miring. Berapa derajat? Siri, berapa derajat? Bumi itu miring, bukan begini. Brasil? Nggak tahu. Tia? Abil yang belajar matematik, belajar sudut. Miring begini ya, nanti lihat globe ya. 23 derajat, berapa? 23
Nah, karena dia miring begini, maka ada 4 musim. Di sini pasti selalu ada es. Sini selalu ada es. Dan kita di ekuator itu sangat panas, sangat panas ya, 0 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa malaikat diminta menahan ya angin supaya jangan menghantam. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, jangan rusak dulu sebelum para pengabar Injil itu dimeteraikan. Nah, kemudian ayat kedua. Dan aku melihat, ya kata melihat ini muncul terus ya. Aku melihat, aku mendengar ini. Satu malaikat ya, tolong kalau dilihat di Alkitab ada istilah seorang malaikat ya. Jadi malaikat bukan manusia ya. Satu, karena jumlah mereka banyak, ini di highlight satu malaikat lain. Jadi di situ ada 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru mata angin ya, timur, barat, ya, utara, selatan. Tidak boleh dulu ya merusakkan daratan, lautan dan pohon-pohon ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, satu malaikat yang lain itu muncul ya. Kamu lihat ya, dari mana dia muncul? Ayat 2. Sangat menarik ya. Dari mana? Siapa yang pernah ke bulan? Orang Amerika. Siapa yang pernah ke matahari? Boro-boro matahari, dekat saja sudah kebakar habis. Ini malaikat ini, dia muncul dari dalam matahari loh. Dari mana? Nah, kalau zaman dulu kita belum pernah melihat video, kita imajinasinya terbatas. Tapi dengan malaikat itu datang dari matahari, itu seluruh dunia itu nampak malaikat itu. Ya. Mungkin seperti ini ya. Dia menutupi matahari sehingga terjadi gerhana. Terjadi apa? Nah, jadi orang semua nggak tahu bahwa malaikat ini sedang melakukan pemeteraian. Ingat ya, jadi Alkitab yang kita pelajari adalah Tuhan satu-satunya yang sudah menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang berkuasa melakukan apapun yang dia ingini. Paham? Ya, bukan Allah yang lain. Jadi malaikat itu muncul, ya malaikat itu roh, tetapi sekarang dia diberi tubuh, dia bisa menutup matahari. Ya menurut saya sih terjadi gerhana matahari. Gerhana apa? Dia muncul dari matahari begini. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak teliti dengan seksama, itu artinya kita nggak ngerti. Nggak apa? Nggak ngerti. Seringkali kita baca ayat 2, apa nih? Ada satu malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ya, kalau dia muncul, tidak mungkin dia kecil. Kalau dia kecil nggak nampak, tapi dia dibuat besar, sehingga seperti bulan ada gerhana mata. Siapa yang pernah melihat gerhana matahari? Ada nggak? Full. Nggak ada ya? Saya pernah melihat tahun 82, waktu itu saya di Semarang. Ya, di Indonesia terjadi gerhana matahari, dan benar-benar ya jadi gelap loh. Jadi apa? Jadi gelap, ya jadi ditutup ya. Nah, kamu lihat ya, malaikat itu muncul dari mata terbit. Nah, tidak ada orang yang mengatakan tidak bisa melihat. Ia membawa materai Allah yang hidup. Nah, di sini dideskripsikan Allah yang hidup. Tolong digarisbawahi. Karena Allah yang lain yang disembah manusia itu Allah yang mati. Allah yang mati. Nah, ada satu ilustrasi paling gampang. Anak-anak tuh seringkali dia mengatakan, oh saya percaya dengan A, saya percaya dengan B. Saya bilang siapapun yang kamu percaya, akhirnya orang tuh mampus mati. Mampus dan contohnya, kalau saya percaya Soeharto sudah mati belum? Sudah. Saya pergi ke kuburnya, ada di Jogja. Bung Karno sudah mati, kuburnya di mana? Di Blitar, ada di situ. Tapi kalau kamu berjalan, ya sampai di satu tempat, itu ada orang mati, ada orang hidup. Kamu tanya sama orang hidup atau orang mati? Orang yang hidup. Jadi semua pemimpin sudah mati. Siapa yang tetap hidup? Yesus. Ya. Jadi kamu berjalan sampai di ujung jalan, ada satu orang mati, ya mayatnya ada di situ, kuburnya di situ, di sebelahnya Yesus. Ya, kamu tanya sama Yesus lah yang betul. Ya, jadi Allah yang hidup kontra dengan Allah yang mati, Allah yang benar kontra Allah yang palsu. Ya, hidup dan benar, itu istilah ya. Allah yang kita sembah, kalau kamu disuruh deskripsi Allah yang bagaimana? Allah yang hidup dan Allah yang asli. Kalau Allah yang lain, Allah yang mati, Allah yang palsu atau KW. Dan ia berseru dengan suara nyaring ya, kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan di situ ya. Katakan bumi dan laut, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon, ya daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan sebelum
kami, ya, di sini kami memeteraikan, ya, budak-budak Allah, dulos-dulos Allah kami pada dahi mereka. Ya, dan aku mendengar jumlah mereka yang harus dimeteraikan itu, jumlahnya 144.000 dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Nah, Israel ini nama sebelumnya adalah Yakob. Yakob namanya diganti menjadi Israel. Yakob itu penipu. Israel itu artinya apa? Pangeran milik Allah. Jadi Israel, Yakob, dia memiliki 2 istri, 2 selir. Dari 2 istri, 2 selir itu dia mendapatkan anak dari Tuhan. Berapa anak? Ada 12 laki dan 1 perempuan. 12 laki-laki dan 1 perempuan, ya. 1 perempuan itu namanya Dina. Nah, sedangkan di sini 12 anak Yakob, ada 1 anak yang namanya tidak dicantumkan. Namanya adalah Dan. Ya, suku Dan nggak ada. Ya. Suku Dan. Semua suku ada kecuali Dan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, gampang menghafalnya dengan singkatan. Yang pertama, Yehuda dan Ruben. Yehuda dan Ruben. YR. Ya, YR ya. Kemudian setelah itu kamu lihat ada GAN ya, GAN ya, GAN. GAN. Ya, YR, GAN ya. Ini nama-nama perlu kita hafal ya. Karena setelah kita bisa menghafal ini, ada gunanya kita bisa mengingat nama-nama dari anak-anak Israel, dan nama-nama itu nanti akan ya diabadikan di Yerusalem baru. Singkatannya apa? YR, GAN, nah setelah itu MS. MS, ya, MS seperti Miss. Setelah itu ada Liz, ya, seperti Liz, ya. LYZ, Liz, ya. Seperti nama Elizabeth, Liz. Ya, Liz, LIZ. Yang terakhir bukan YR, tapi yang terakhir YB. YB. Ya. Kecuali suku Dan tidak ada di situ. Ya, jadi dengan mengingat ini, kita tahu 12 suku. Coba lihat 12 suku. Masing-masing suku ada 12.000 orang. Jadi kalau 12.000 kali 12, angkanya pasti 144.000. Ya, jadi kalau kita belajar matematika, 12 kali 12 sama dengan 144. Ya. Nah, kenapa angka 12? Kenapa 12? 12 rasul. 12 suku. Kenapa 12? Kalau 12 murid, itu memang Yesus mau mengutus mereka menjadi pengabar Injil, satu grup 2 orang. Satu grup 2 orang. Jadi kalau 12 pasti ada 6 grup. Ya, ada 6 grup. Ya, seperti Petrus, kawan penginjilannya adalah Yohanes. Nah, kalau kita belajar angka ya, jadi kita perlu tahu angka juga ya. Angka 1 itu melambangkan Tuhan hanya 1, tapi 3 pribadi. Angka apa? 1. Ya, bahasa Ibraninya tuh Echad. Ya. Kalau angka 2 mewakili apa kalau angka 2? Kalau kita belajar di TK kan 2 kayak bebek gitu. Ya, bebek kan. Apa 2? Apa yang 2? Siang malam, ya kan? 2 kan? Laki wanita 2. Ya, jenis kelamin nggak bisa 3, hanya 2 ya dari Tuhan. Apalagi yang 2? Manusia ini 2 bagian. Bagian tubuh dan rohani. Ada 2 ya. Ada orang mengatakan roh jiwa. Roh dan jiwa itu sama. Ya. Manusia itu dikotomi. Tolong ditulis ya. Dikotomi. 2 bagian. Ya, bukan trikotomi. Bukan trikotomi, tapi dikotomi. 2. Jadi bagian tubuh dan bagian dalam. Yang tidak nampak yaitu jiwa kita. 3, Tritunggal. Ya, dan seterusnya. Sampai angka 7. Ya, angka sempurna, karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-7. Nah, kemudian angka 10. Ya, 10 kan? 10 ini Tuhan memberikan kita 10 jari. Ya kan? Dan dengan 10 jari ini kita belajar matematika kan. Seringkali anak-anak saya tanya, ya, angka 10 angka itu dari mana? Semua bilang dari berapa? Angka berapa? Mereka bilang dari 1. Padahal angka itu dari 0 kan? 0 sampai 9. Nah, kalau kita lihat 12 ya, diabadikan bukan 12 suku, bukan 12 ini murid Yesus, tapi 12 bulan. 12
Tolong diingat ya, 12 bulan ya. Tiap tahun ada 12 bulan. Nah, Tuhan sudah tentukan seperti itu ya. Dalam 12 bulan, kalau orang Yahudi itu 1 bulan 30 hari. Jadi mereka kalendernya bukan 365 tapi 360 hari. Nah, sekarang kita lihat Yehuda, YR, Y 12.000, Ruben. Nah, kenapa di sini Ruben itu anak sulung menjadi nomor 2? Putra sulungnya itu Yehuda. Yehuda itu membuat dari suku Yehuda ini lahir Yesus. Ya, kenapa Yehuda itu ditaruh di depan? Karena dari suku Yehuda itu Yesus lahir. Tolong diingat ya. Yehuda itu anak yang keempat. Keempat ya. Anak pertama itu Ruben. Ya. Kemudian selanjutnya ada anaknya Simeon Lewi. Ya. Ruben, Simeon, Lewi, baru Yehuda. Tapi Yehuda menjadi putra sulung yang menurunkan Yesus. Coba kita baca Matius 1:1 ya. Matius 1:1. Jadi silsilah Yesus berdasarkan silsilahnya Yusuf adalah dari suku Yehuda. Sama juga dari Matius 1 dan Lukas 3. Mari kita baca ayat yang pertama ya. Matius 1:1. Inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud dan putra Abraham. Nah, kenapa Daud itu adalah memiliki nenek moyang Abraham? Abraham dulu disebut. Karena silsilah Matius adalah silsilah Yesus sebagai raja. Jadi Daud sebagai raja namanya dimunculkan ya, di atas nama nenek moyangnya Daud. Paham ya? Nah, jadi Yehuda ini yang melahirkan Yesus. Nah, kenapa Yesus ada 2 silsilah? Coba lihat ya. Ini sudah hampir Natal, saya singgung sedikit. Coba kamu baca ayat 15. Mari baca, 1, 2, 3. Eliud, ayat 15, Matius 1. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Yakob memperanakan Yusuf dari suami Maria. Jadi Yakob ini siapa nama bapaknya? Yusuf siapa nama bapaknya? Ingat ya, Yakob ya? Oke. Sekarang coba lihat kenapa di Injil Lukas bapaknya Yakob bukan namanya Yusuf. Jadi yang benar yang mana nih? Alkitab salah kan? Ini orang suka ya, dari agama seberang bilang ini Alkitab ini salah nih. Gak bisa dipercaya. Coba lihat ya. Lukas 3. Waktu Yesus dibaptis. Ayat 23. Baca ya. Jadi Yakob, Matius bilang bapaknya Yusuf. Nah, sekarang Lukas 3:23 siapa bapaknya Yusuf? Mari kita baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, kok Yusuf bapaknya Eli? Yang benar yang mana? Seling. Hah? Punya 2 bapak. Yakob. Nah, kalau Eli? Siri. Ini bapaknya pendeta. Ada 2 nih anaknya pendeta. Mana sih? Kristi ya. Apa tuh? Sirin, bukan Siri. Sorry. Yakob. Kenapa Eli? Ada Eli. Di Lukas kok ada Eli? Ayo. Nah, oke, saya kasih tahu ya. Eli ini adalah mertuanya. Apa? Karena Lukas itu silsilah berdasarkan Maria. Kenapa? Maria, tetapi pada silsilah Matius berdasarkan Yusuf. Maria ya, Maria. Nah, bapaknya Maria. Silsilahnya Maria. Makanya di dalam Lukas itu sampai ya putra Enos, putra Set, putra Adam, putra Allah. Sampai Allah. Jadi Lukas itu Yesus adalah putra manusia. Putra apa? Manusia. Oke. Nah, kenapa begitu? Kita kembali ke Matius pasal 1. Itu ada satu raja yang sangat jahat. Tuhan bilang sama raja ini, tidak ada lagi anakmu yang bisa jadi raja. Dia mengutuk raja itu. Siapa nama raja itu? Kamu lihat ya, mulai dari ayat 6. Isai memputrakan Raja Daud, Daud memputrakan Salomo, dan seterusnya. Sampai raja yang dibuang ke Babel, siapa namanya? Yekonya. Ayat yang ke-11, tolong digarisbawahi. Tuhan mengatakan kepada
Yekonya, kamu ini jahat sekali, tidak ada lagi anakmu yang bisa jadi raja. Jadi Tuhan bypass ya. Kalau di Injil Matius silsilahnya Daud, Salomo, dan ya kamu lihat ya Rehabeam, semuanya raja kan? Raja Hizkia, Raja Manasa, Raja Yosia, Raja Amon, ya Raja Yekonya, ya. Tapi di Lukas kamu lihat ya, nama Daud itu Lukas 3, kembali ke Lukas 3. Lukas 3 ayat yang ke-31, anak Daud. Nah, kamu lihat ya, anak Isai jelas ya, tapi di sana ayat 31, coba baca 31, 1 2 3, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi di sini anak Daud dari Natan, bukan Salomo. Bukan apa? Salomo. Kalau Matius, Salomo raja, tapi satu raja dikutuk, nggak boleh lagi putramu jadi raja. Jadi Tuhan membuat bypass dari Maria, tapi Daud yang punya anak namanya Natan melahirkan Eli, Eli melahirkan Maria. Paham ya? Silsilah ini kalau Lukas berdasarkan mama, kalau Matius berdasarkan bapak angkat. Bapak apa? Nah, jangan kamu bilang Yusuf tuh bapaknya Yesus tuh. Bukan. Bapak angkat. Ya, kita kembali ke Wahyu 7. Ya, Yehuda ini putra yang keempat diangkat menjadi putra sulung. Karena apa? Karena Ruben berbuat jahat. Kenapa Ruben berbuat jahat? Karena Ruben ini berzina dengan ibu tirinya. Kemudian Simeon tidak bisa dengan Lewi karena Simeon dan Lewi bersatu membunuh orang Sikem. Ya, orang Sikem. Kalau mau bisa baca ya di kitab Kejadian. Nah, sehingga yang menjadi anak sulung melahirkan Yesus adalah Yehuda. Makanya Yesus disebut raja orang Yahudi. Oke? Yehuda. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya suku-suku semuanya di sini ada. Nah, suku yang tidak ada hanya Dan, ya, suku Dan. Nah, suku Yusuf masuk. Yusuf itu punya putra yang diangkat menjadi anaknya Yakob di ayat 6. Tolong digarisbawahi, namanya Manaza. Namanya apa? Manaza. Ya, jadi kenapa ada 12 suku, 12.000 per suku untuk mengabarkan Injil? Untuk apa? Mengabarkan Injil ke seluruh dunia ya. Jadi di saat akhir zaman yang mengabarkan Injil itu malaikat mengabarkan Injil. Kemudian orang-orang Yahudi mengabarkan Injil. Ya, gereja sudah tidak ada lagi, semuanya sudah ditarik. Ya, mereka ini mengabarkan Injil sama sekali tidak bisa disakiti ya, atau dibunuh oleh antikristus. Sekarang kita lihat babak kedua ya. Ada banyak manusia. Tapi di sini setelah itu aku melihat. Jadi kata melihat, mendengar sangat penting. Sesungguhnya, nah kata sesungguhnya tolong digarisbawahi ya. Lihatlah. Ya, bahasa aslinya itu lihatlah. Ya, sesungguhnya itu lihatlah, ya, look, ya, behold atau ya, lihatlah. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung ya, banyaknya. Jadi manusia tidak tahu jumlahnya berapa. Yohanes tidak tahu, pasti Tuhan tahu ya. Dari kamu kalau lihat di sini dari segala bangsa dan suku. Bangsanya misalnya Indonesia, ya, sukunya bisa macam-macam ya, bisa suku Jawa, suku Dayak, ya, suku Tionghoa dan seterusnya. Kaum, nah kaum ini boleh dikatakan nih orang dari satu daerah, walaupun orang itu misalnya orang ya, orang Dayak, orang Melayu, ya, orang Tionghoa tinggalnya di mana? Di Pontianak, atau orang ya, kelompok orang tinggalnya katakanlah di Landak. Jadi bermacam-macam. Yang terakhir itu bahasa, ya bahasa. Nah semua mereka ini sama ya, di atas malaikat berdiri. Di sini semua orang berdiri di hadapan tahta. Jadi dalam kitab Wahyu itu banyak kata tahta ya. Tahta ini nih, ya, kursi. Kenapa tahta? Artinya kerjaan Yesus sudah selesai. Ya. Sering saya jelaskan bahwa di Bait Allah semua perabot ada. Kecuali tidak ada ini, kursi. Di mana? Bait Allah ya. Dan kemah tabernakel yang ada tahta itu di surga, kerjanya Yesus sudah selesai dan semua orang berdiri, ya Allah saja dan Yesus yang duduk. Nah, kemudian di hadapan tahta itu, bahkan tahta ini tahta Allah dan di hadapan anak domba. Nah, semua orang itu begitu banyak jumlahnya, tidak tahu berapa banyak jumlahnya, memakai jubah putih dan memegang di sini kamu lihat ya, daun palem.
Nah, jubahnya putih nanti dijelaskan. Kenapa jubah mereka putih? Kenapa mereka memegang daun palem? Coba kita baca di Injil Matius ya, 21 ayat 9. Ini penting sekali ya, di Matius 21 ayat 9. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana untuk putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi mereka ini membawa apa? Daun palem. Apa arti kata Hosana? Ya Tuhan, selamatkan kami. Ya, jadi mereka ini yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, dari segala suku. Kalau berdasarkan PBB sekarang ada 160 lebih bangsa. 160 lebih negara. Paham ya? Dan berapa suku? Banyak sekali. Berapa kaum? Berapa bahasa? Ada berapa bahasa di dunia ini? Berapa bahasa? Saudari Kristi masih ingat? Yang belajar sastra Inggris. Berapa bahasa? Bahasa Dayak ada berapa? 100 ya. Bahasa Tionghoa juga banyak. Berapa bahasa seluruh dunia yang ditulis, yang tidak ada tulisannya? Ada 6.000. Ada berapa? Tolong diingat ya. Kurang lebih 6.000 lu bahasa ya. Orang Iriannya katanya ada 300 bahasa. Orang Dayak saja ada banyak bahasa. Bahasa. Ya, 6.000 sampai 7.000. Ya. Begitu banyak bahasa. Ya, karena kutukan Babel. Kutukan apa? Babel ya. Kalau Babel itu mengutuk, kalau Kisah Rasul 2, Pentakosta itu memberkati. Lanjut ya. Jadi kalau kita lihat ya, berdiri dengan suara nyaring mereka berseru. Nah, ini yang menjadi banyak orang tidak senang dengan ayat ini. Keselamatan untuk Allah kami yang duduk di atas tahta dan untuk anak domba. Kenapa ya kita bilang keselamatan untuk Allah? Coba kamu renungkan. Keselamatan untuk Allah kami. Kalau keselamatan untuk manusia, gampang diterima kan? Kenapa di sini disebut keselamatan untuk Allah kami yang duduk di atas tahta dan untuk anak domba? Nah, di sini sebenarnya artinya bukan Allah kita tak selamat ya, kita kasih dia keselamatan, bukan. Jadi di sini keselamatan itu ya yang kita dapat itu asalnya dari Allah yang duduk di atas tahta dan melalui ya anak domba. Kalau kita lihat di Wahyu, banyak sekali nama-nama Yesus disebut gelarnya anak domba. Ya, anak domba ya. Dan semua malaikat berdiri. Jumlahnya itu 2/3 malaikat yang tidak kita tahu berapa jumlahnya. Yang 1/3 malaikat sudah menjadi ya semua roh jahat dan setan. Jadi 2/3 malaikat yang setia semuanya berdiri mengelilingi tahta. Dan di sini kamu lihat ada tua-tua, penatua, presbyteros ya, presbyterian. Ya, gereja kita namanya Gereja Alkitab Presbyterian, tua-tua. Ada berapa tua-tua di depan? Pasal 4 masih ingat? Ada berapa? Jumlahnya berapa? 24. Ingat ya, 24 penatua. Nah, penatua ini melambangkan para pemimpin ya, pemimpin di gereja dan 4 makhluk hidup ya, tolong ditambahkan sebenarnya itu makhluk hidup ya. Hidup-hidup ya bahasa Yunaninya. Mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Allah. Jadi begini ya. Kenapa 24 penatua? Kenapa 4 makhluk ini? Terus ingat ini ya. Kalau di Wahyu selalu dikatakan ada 24 penatua, itu mewakili pemimpin rohani dari bangsa Israel, pemimpin rohani dari orang Kristen di dalam gereja. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa, kenapa kita bisa menjadi orang percaya? Ada 4 malaikat, krub, wajahnya, masih ingat? Singa, terus melambangkan Injil Matius, terus wajah sebelah kanan singa, sebelah kiri lembu melambangkan Markus, Yesus adalah budak, wajah depan manusia, wajah belakang elang, burung elang.
Karena Matius, Yesus adalah raja, Markus, Yesus adalah budak, Lukas, Yesus adalah manusia sejati, Elang, Yesus adalah Tuhan yang sejati. Ingat ya? Jadi kalau kamu baca ada 24 tua-tua dan 4 malaikat itu melambangkan ya gerejanya Tuhan, orang Israel bisa diselamatkan karena Injil dan ada pelayanan rohaninya. Nah, sekarang coba kita lihat apa puji-pujiannya. Sangat menarik ya. Kalau bahasa Indonesia itu penerjemahannya sangat pas. Ya, tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Karena ditabrak nih ini nilainya. Coba baca ayat 12. Sambil berseru dengan suara nyaring, dimulai dengan amin, diakhiri amin. Ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan untuk Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang salah kalau ini bahasa Indonesia? Siapa di sini yang belajar bahasa Indonesia? Sirin. Oh, Brasil. Lupa saya. Kenapa nggak boleh gini dalam bahasa Indonesia? Coba lihat. Apanya yang tidak umum ya menurut tata bahasa Indonesia? Bukan puji-pujian. Dan. Nah, Indonesia itu biasanya ya, Inggris juga ya, puji-pujian, koma, kemuliaan, koma, hikmat, koma, syukur, koma, hormat, koma, kekuasaan, koma, baru dan kekuatan, dannya terakhir. Dan, ya kan? Koma-koma dulu kan? Ya. Misalnya di sini ya, Elvia, koma. Terus Abilio, koma. Ya, PI Julimin, koma. Baru terakhir, dan Seling. Boleh kan? Kalau kamu tulis Elvia, dan, wah nanti guru bahasa Indonesianya coret salah. Nah, kenapa ada dan? Kenapa banyak dan? Ini yang belajar teologi nih. Kepsek. Masih ingat nggak? Kenapa banyak dan? Polisindeton. Tolong ditulis ya. Alkitab itu ya kalau kamu baca, kata yang paling banyak itu the. Definite article the. Nomor 2-nya tuh dan. Ya kalau mau baca bahasa Yunaninya tuh dan. Dan itu bahasa Yunaninya kai, K-A-I ya. Kai ya. Nah, kata dan ini kalau dia menyambung, ya satu contoh yang paling bagus itu di Matius 28. Ayat pembaptisan. Coba baca ya di situ ya. Juga melawan kaidah bahasa Indonesia. Kalau orang menerjemahkan secara literal, maka dia harus menggunakan dan. Ya, coba baca ayat 19, 28 19. Bukan dengan koma juga ya, tapi dannya harus diterjemahkan, dipertahankan. Mari kita baca ayat 18, 1 2 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nah, ini polisindeton. Dan yang menghubungkan kata-kata yang bukan kata kerja, walaupun Roh Kudus diletakkan paling belakang, dia bukan Allah kelas 3. Dia bukan apa? Misalnya saya bilang ya, Seling dan Sirin dan Brasil. Bukan berarti Brasilia paling belakang, dia kalah dengan Seling. Paham ya? Ya walaupun urutannya yang terakhir, dia bukan secara ya, kualitas kalah dengan yang depan. Ngerti ya? Ini namanya polisindeton. Ya, menghubungkan kata-kata yang bukan kata kerja. Ya. Jadi di sini pujian itu eulogia, tolong ditulis ya, eulogia. Eulogia itu mengatakan kata-kata yang baik saja. Eulogia dalam saat orang mati itu kita bilang oh dia baiknya begini, dia baiknya begini, dia baiknya begini, ya. Kalau orang mati kamu bilang di keluarganya dia jahat begini, kamu bisa ditabok. Bisa apa? Bisa ditabok. Ya, eulogia ya biasanya orang yang mati itu ya punya keturunan, dia bilang ibu saya baik begini, ibu saya baik begini ya, bisa jadi contoh ya eulogia ya, puji-pujian. Kemudian yang berikutnya dan apa? Kemuliaan, doksologi. Ya, kemuliaan itu doksa, hikmat dan syukur ya.
Kalau kita lihat bahasa syukur itu, ya kita selalu menerima yang baik dari Tuhan. Apa itu syukur? Kita selalu menerima yang baik ya dari Tuhan. Kalau bahasa Yunaninya tuh Eucharisto. Aku selalu menerima anugerah yang baik dari Tuhan. Kemudian hormat, ya, hormat. Kemudian, nah, yang berikutnya ini ada satu hal yang kamu lihat. Kuasa. Ya. Kuasa itu power dan iskus itu kekuatan. Ya, untuk Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi jelas ya, walaupun karakter Allah yang terakhir itu diletakkan terakhir dan kekuatan bukan berarti kekuatan itu melebihi puji-pujian. Semuanya yang sama ya. Jadi walaupun diletakkan berbeda-beda, itu kualitasnya sama. Ini mengenai kata benda ya. Nah, sekarang saya jelaskan yang kata kerja ya, polisindeton, supaya sekaligus bisa paham ya dan tidak lupa lagi. Kata sambung dan dipakai itu kita baca di dalam kitab Kejadian. Ya, bahasa Indonesianya memang ada yang dikurangi dannya. Kejadian pasal 22. Ini banyak kata yang dihilangkan ya. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah ya menguji Abraham, ya berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah putramu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini ya. Dimulai kalau kamu lihat KJV ya. Dan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Nah, tolong ditambahi di situ. Dan ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang budaknya beserta putranya Ishak, dan ia membelah juga kayu dan begitu banyak dan. Ya, ayat 3 itu banyak dan ya. Kalau kamu baca KJV, saya bacakan KJV-nya ya. Karena penerjemah Indonesianya tidak tahu nuansa teologianya, sehingga waktu dia menerjemahkan banyak kata dan yang dia buang. Ya, saya baca ya. And Abraham rose up early in the morning. Satu dan ya. And saddled his ass and took off 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clove the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Jadi dan. Ya, Indonesianya dibuang dannya ya. Berarti terjemahnya tidak betul ya. Dan Abraham bangun pagi-pagi. Ya, saya baca sesuai dengan KJV. Dan ia memasang pelana keledainya. Jadi ada dan ya. Dan memanggil 2 orang budaknya dan Ishak putranya dan ia membelah kayu untuk korban. Lalu itu sebenarnya dan berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi di sini kata dan yang tidak ada bahasa Indonesia tuh ada 3 buah dibuang. Nah, ini begini ya, kalau dan menyambung kata kerja ya, dan pagi-pagi ia bangun dan ia memasang pelanai dan ia memanggil dan kata kerja itu artinya gini. Dia berbuat sadar. Sadar loh. Tuhan suruh dia sembelih Ishak, bakar Ishak. Dia sadar anaknya akan mati. Dia sadar. Tidak dengan paksaan. Tidak dengan apa? Kenapa dia berani? Ayo. Kenapa dia sadar? Kenapa dia berani menyembelih anaknya, membakar anaknya? Kenapa? Apakah dia gila? Coba. Mana ayatnya? Ada ayat di situ ya. Jadi dia sadar loh, dia sadar Allah ini bisa membangkitkan orang mati sebelum ada kebangkitan orang mati. Kamu lihat imannya Abraham ya. Paling top apa? Paling apa? Dia punya 1 anak, dia orang kaya sekali loh, 318 ya. Itu pegawainya laki-laki. Dan dia paling kaya di daerah itu, dia disuruh menyembelih ahli warisnya satu-satunya. Kenapa berani? Kenapa sadar? Coba kamu lihat ya. Dia bilang sama budaknya apa?
Ayat 5, mari kita baca. Kita baca sama-sama ya, ini yang membuat dia berani ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Setelah itu kami kembali kepadamu. Artinya apa? Ishaknya disembelih, Ishaknya dibakar, tapi Tuhan pasti membangkitkan Ishak dari kematian. Kalau itu sampai terjadi. Tetapi tidak terjadi kan? Waktu dia sudah mau menghujam pisaunya begini. Ya, Ishak itu anak yang taat loh. Ya, sekarang yang perlu dipelajari oleh anak hanya satu kata, taat. Kalau anak taat guru, begini dia. Paham ya? Satu kata, taat. Nah, Ishak itu pertama dia suruh pikul kayu, naik ke gunung kan, sampai di gunung, dia sendiri yang harus berbaring di atas kayu. Umurnya itu sudah belasan tahun, bapaknya sudah 100 belasan tahun, kalau dia lawan bapaknya pasti nggak menang. Jadi dia diikat dengan tidak memberontak, dan waktu Abraham mau menghujamkan pisau begini, ada suara dari Yesus, stop. Ada kiriman domba pengganti. Ya, jadi jelas ya, kenapa banyak dan ya, sudah saya jelaskan. Karena polisindeton, kalau menyambung kata benda atau nama, jadi nama yang di belakang itu tidak kalah kualitas dengan yang di depan. Kalau kata kerja, tindakannya sadar. Lanjut ya. Dan satu dari antara penatua itu berkata kepadaku, nah ini dia tahu tapi dia bertanya ya. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Dia tahu kok, dia tanya ya. Kadang-kadang kita belajar juga seperti itu ya. Ya, guru bertanya pada murid, bukan guru tak tahu. Ya, supaya yang ditanya tidak tahu. Kalau kita menjadi tahu, kita sangat bagaimana? Menghargai ya. Ingat loh, kalau kamu belajar firman dulu nggak tahu, sekarang tahu, itu kamu harus sangat bersyukur, apa? Dulu tak tahu, sekarang tak tahu. Nah, maka kataku kepadanya, Tuanku, ya, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini dia jelaskan adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi mereka itu dalam kesusahan besar, ya dalam 3,5 tahun terakhir banyak orang yang percaya dibunuh, dan mereka ini telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi jelas ya, di dunia ini ya, apa musuh yang paling menakutkan dari manusia? Apa? Anak-anak mengatakan iblis. Mengatakan apa? Iblis. Iblis memang menakutkan, tapi iblis tidak bisa selama-lamanya menjadi musuh manusia. Kenapa? Kenapa iblis tidak bisa selama-lamanya menjadi musuh manusia? Karena satu saat iblis yang memusuhi manusia akan ditangkap Allah, dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar 1000 tahun. Dia pada saat itu tidak bisa lagi memusuhi manusia. Paham ya? Apa yang paling mengerikan musuh manusia adalah namanya maut. Namanya apa? Maut ya. Dalam 1 Korintus 15 ya, maut. Yesus bangkit dari kematian, dia ingat ya, bukan mengalahkan iblis. Bukan apa? Dia kalau mengalahkan iblis, nggak perlu dia mati. Nggak perlu dia Dia dengan kata-kata saja iblis sudah kalah, ya kan? Dia mengalahkan maut, dia perlu mati, dia perlu bangkit. Jadi musuh yang paling menakutkan manusia apa? Namanya maut. Oke, jadi di sini ada 2 hal ya yang ditakuti iblis. Tolong diingat ya. Yang pertama, darah Yesus. Di situ ya. Kalau kamu tak ada darah Yesus, waduh, makanan empuk iblis tuh. Tiap hari disantap-santap dia. Ya. Tapi kalau kamu ya sudah dicuci dengan darah Yesus, sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka iblis ya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang ditakuti iblis? Firman Tuhan. Firman. Jadi begini, iblis itu dia sudah sesat dan menyesatkan, dia terus berbohong sampai ya firman Tuhan dinyatakan di depan dia nggak bisa lagi berbohong. Seperti Yesus ya, dia mencobai Yesus 3 kali. Yesus mengalahkan iblis dengan apa?
Jadi penting loh, jadi guru, jadi murid, kalau kamu bisa tulis firman Tuhan dalam anak-anak, hafalkan dia, mereka betul-betul bisa menghafal, itu selama-lamanya jadi berkat dia. Kamu tahu nggak, pendidikan itu sekarang sangat jelek. Kenapa jelek? Anak itu dicecali kurikulum yang banyak, bisa membaca kelas 1 harus bisa rumus Pitagoras dan sebagainya. Wah, itu konyol lah. Kamu tahu nggak di Finlandia, di negara maju, sampai kelas 4 itu hanya wajib perlu menghafal perkalian. Hafal semua perkalian. Yang lain-lain tuh nggak usah. Yang penting mereka bentuk dulu karakternya. Karakter, bisa baca, bisa hitung. Nah, setelah itu baru digenjot. Kalau di Indonesia sekarang apa? Puyeng gurunya. Goblok ini menterinya. Iya, maksudnya gurunya kelabakan, muridnya apa lagi? Nah, kamu lihat Finlandia ya, pelajarannya santai ya, tapi negaranya maju. New Zealand juga. Kayak beda ya. Nah, kalau sekarang ya, kita masuk dalam sistem yang salah, tapi harus kita ikuti ya. Nah, jadi kita tahu ya, kalau anak ya dari kecil, ya dia bisa ya menghafal banyak ayat. Ya. Lama-lama setelah dia besar, ya Tuhan akan tuntun dia belajar lebih banyak lagi. Nah, jadi dua yang ditakuti iblis apa? Darahnya Yesus dan firman Tuhan. Kalau kita sudah dicuci darah Yesus, kita tidak bisa ya berhasil diserang oleh iblis. Lanjut ya. Karena itu mereka, ya ini ada 10 berkat ya. Tadi saya sudah kirim. Berkat pertama apa? Mereka berdiri di hadapan tahta. Itu penting ya. Kalau kita sekarang bisa datang ke tahta Allah dalam bentuk persekutuan, itu bagus ya. Satu, bisa berada di hadirat Tuhan seperti sekarang ini. Kedua, mereka melayani dia siang dan malam. 2. 3, yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya atas mereka. Artinya Tuhan beserta kita. Yang keempat, mereka tidak akan menderita lapar. Ada 4 hal yang tidak ya. Tidak lapar, tidak haus, tidak disakiti matahari, tidak disakiti panas. Yang terakhir, tidak ada air mata. Ya. Kemudian anak domba menjadi gembala. Kemudian anak domba menuntun ke air yang tenang, air kehidupan. Yang terakhir, air mata dihapus. Jadi ada 10 hal di sini ya, yang sudah saya share secara WA group. Ya, ada 10 hal. Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi di surga itu tidak ada lagi duka cita, yang ada hanyalah sukacita. Jadi kita sudah belajar dari pasal 7. Yang pertama, orang Israel 144.000 penginjil dari 12 suku, kecuali Dan, masing-masing suku 12.000, dimeteraikan supaya menjadi pengabar Injil. Ya, dimeteraikan menjadi pengabar Injil supaya jangan sampai ya antikristus membunuh dan menyakiti mereka. Kemudian yang berikutnya itu tidak terhitung banyaknya orang dari seluruh dunia yang keluar dari tribulasi besar. Jadi mereka itu masuk ke tribulasi, tapi mereka ya di sini ya dibunuh oleh antikristus. Ya seperti waktu materai kelima dibuka, ya mereka bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Ya engkau tidak menghakimi ya orang yang membunuh kami. Jadi kita sudah belajar hari ini dari Wahyu pasal 7. Ya saya katakan Wahyu memang susah, tapi Tuhan ingin kita belajar sampai bisa. Karena setiap pasal isinya tidak panjang, ya, hanya belasan ayat. Berapa ayat? Belasannya gampang dicerna ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah belajar dari kitab Wahyu pasal 7. Kiranya Roh-Mu menuliskan firman-Mu dalam lubuk jantung kami, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau. Dan kami sadar berkat kami dari Engkau bukan hanya jasmani, tapi juga rohani yang abadi. Kami serahkan hidup kami, ampuni dosa kami, kuatkan kami untuk terus setia melayani Engkau dalam berbagai tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa kami naikkan dengan ucapan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan